Fadel Bajideh resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila dan aborsi yang melibatkan Laura Meizani, putri dari Nikita Mirzani Mawardi. Penetapan ini dilakukan usai Fadel menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 13 Februari kemarin. Jelang pemeriksaan, Fadel sempat menyiratkan pengakuan mengejutkan. Di hadapan awak media, dancer muda itu mengungkap bahwa dirinya siap menceritakan kembali perjalanan kisahnya dengan Laura. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah mencari siapa tahu penyebab isu aborsi tersebut. Fadel meyakini bahwa penyebar informasi itu mengetahui semua detail kejadian dan selalu berada di dekatnya. Jika orang tersebut sampai membawa informasi ke publik mengenai dirinya, termasuk tuduhan aborsi dan lain-lain, berarti orang tersebut terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Berbeda dari biasanya nih guys, Fadel pun tampak murung dan kurang bersemangat. Meski begitu, ia tetap optimis bahwa dirinya dan Laura akan kembali bersatu suatu saat nanti. Emang nggak dilepasin Del? Kecewa kan? Kecewa kan Loli udah ada pastinya udah berubah udah. Kan ibu sama anak tuh kecewa. Kecewa gimana? Cowok lain Del, gimana? Ada yang mau disampaikan nggak sih Del? Ada yang mau disampaikan buat Loli nggak? Kalau misalkan itu, Fadel, kalau misalkan itu foto bener gimana Del? Aduh. Del, satu kata untuk Loli apa Del? Om Rasmannya kemana? Del, satu kata untuk Loli apa? Del, gimana Del? Del, kalau misalkan itu foto bener bukan AI gimana? AI mana? Yang foto beredar Loli sama cowok lain. Fotonya beneran. Itu fotonya beneran gimana? Ya udah biar. Berarti ikhlas Del, ngalah Del. Ya apa? Satu kata untuk Loli. Hah? Tetap I love you. Ada masuk ke pas. Gelangnya tuh masuk pas. Jadi nggak usah nanya perasaan lagi ke gue. Oke, Del, pesannya apa Del? Del, pesannya apa buat Loli? Setelah foto itu. Pesan buat Loli. I love you Loli, itu aja. Tetap I love you Del. Terus mau apa? Kalau misalkan ternyata fotonya benar, merasa dikhianati gak jatuhnya Del? Enggak jangan itu. Biasa aja. Untuk nantinya Ya nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalanin sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebar. Itu. Kalau misalkan yang perlu penyebar, karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Del, yang katanya Loli itu mau, yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih Del, cemas gak sih? Soal aborsi dia sendiri seperti apa emang Del? Kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin Del? Kan katanya Loli sudah mulai sadar nih Del. Tapi Sadar bagus, alhamdulillah. Sementara itu, Nikita Mirzani merasa lega karena kasus ini akhirnya mencapai titik terang setelah 7 bulan penantian. Ia mengaku sangat lelah dan sedih karena selama ini harus menguras tenaga menghadapi berbagai hujatan dan tudingan yang menyudutkannya. Namun, di balik itu semua, ia tetap berpegang teguh untuk memperjuangkan putrinya, Laura. Baginya, Laura adalah darah daging yang harus ia lindungi. Hormat untuk datang, jangan menunda lagi karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan datang. Jam berapa? Abang Fatih juga datang. Alasannya karena ini adalah akhir dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, ini itu gitu. Tapi dari bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Kak Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan? Haru kah haru? Pas banget ya ini malam Nisfu Sya'ban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan.
terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat bukan PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Pami yang udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa, jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Pak Neil, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang, apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak, tapi hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta saya minta sekali sama orang-orang yang pernah saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Yang kalian tahu juga saya bukan punya anak satu, saya punya 2 anak laki-laki lagi yang harus saya jaga, saya sayangi, saya perhatikan. Tapi nggak apa-apa karena memperjuangkan hak-haknya anak saya Laura. Jadi telah capek sudah terbayarkan malam hari ini. Ya semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk saya juga dan orang-orang di luar sana. Gue tuh bergetar hari ini, nggak bisa banyak ngomong. Tapi gimana pertama kali tahu yang bersangkutan berstatus tersangka dan ditahan? Itu bapaknya aja. Gua. Jadi, tapi ini banyak yang nanya, artinya tadi kan itu sempat bilang Loli akan nanti preskon memberikan keterangan itu kapan? Nanti dikasih tahu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Mohon izin hari ini atau malam ini penetapan VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat ausausah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya. Pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada
Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti ya, dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76D, junto pasal 81 ayat 1, yaitu tentang persetubuhan anak ya di bawah umur tentunya. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri adanya Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya. Ditahan nanti gimana, Bu? Ya, untuk sementara ini kita masih di penyidik ya, penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Bu, benar akan ditahan 20 hari ke depan, Bu? 20 hari ke depan, Bu. Rasman sendiri tadi yang bilang, Bu. Iya. Ya, nanti kita tanya ke penyidik kalau itu. Yang jelas malam ini dari VA setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Bu, LM benar melakukan 2 kali BAP, Bu, dan itu ada perubahan atau gimana, Bu? Mungkin, Bu? Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Berarti setelah LM sendiri melakukan BAP kedua, langsung ada penetapan ini, Bu? Setelah kita memeriksa VA ya, jadi tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu sebagai saksi terlapor. Bu Nurma, kapan pengakuan LM? Sebelumnya kan sempat menolak dan membantah bahwa dia nggak ada kejadian yang dituduhkan. Kapan LM mengakui bahwa benar ada kejadian? Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya, gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, makasih. Terima kasih, Bu. Berarti malam ini belum boleh pulang ke depannya. Ya, untuk sementara ini masih kita mintain keterangan tentunya ya dari VA. Dan didampingi oleh siapa, Bu? Oleh keluarga, dari ayah, kemudian dari abang-abangnya ada di atas. Kuasa hukumnya sendiri, Bu, mendampingi? Jelas ya, dari kuasa hukum jelas ada di atas. Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya sehat ya. Tadi juga kita minta keterangan yang jelas dari 53 pertanyaan lebih kurang itu dijawab dengan jelas ya dari Ada perubahan emosional nggak, Bu, untuk via sendiri, Bu? Oh, nanti kita tanya di penyidik kalau itu ya. Jadi karena tadi sudah kita periksa dari saksi, kemudian sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Udah pakai rompi oranye, Bu. Oke? Terima kasih, Bu. Pakaiannya sudah berubah, Bu. Kemarin, Bu. Udah pakai rompi oranye belum, Bu Nurma? Secepatnya. Udah Secepatnya ya. Secepatnya ya, karena memang sudah dijadikan saksi menjadi tersangka.